Oke, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ke-12 mata kuliah akuntansi biaya. Tidak terasa, 2 hari lagi kita menuju kuis dan ujian akhir semester. Dan mungkin semester depan kita sudah melalui tatap muka. Amin. Semoga berjalan dengan lancar. Oke, pertemuan ke-12 hari ini judulnya adalah harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan memproduksi suatu barang dengan 3 input bahan baku, BTK dan BOP. Ini kita akan membahas mengenai produk bersama. Oke, pengertian adalah 2 produk atau lebih diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses. Oke, di sini bahan baku masuk, kemudian proses gabungan, kemudian berpisah. Jadi misal contoh masuk bahan baku kayu masuk, diproses gabungan, dibuat lemari, kemudian dipisah. Produk A ada yang pakai kaca, produk B ada yang minimalis, produk C lacinya ada berapa biji. Nah contohnya adalah seperti itu. Jadi masuknya dia sama kayu papan kan, terus digabungkan membuat lemari. Nah kemudian di splitter aksesorisnya yang berbeda. Kemudian produk sekutu adalah 2 produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersama, tetapi tidak dari operasi pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Itu produk sekutu. Jadi dia ada buat 2 produk atau lebih sih, diproduksi dalam satu yang sama. Kemudian sampingan adalah produk sisa dari produk utama atau yang secara relatif nilainya lebih rendah. Dia ada produk sisa, kemudian produk sisa itu diproduksi menjadi barang juga. Nah, maka harganya lebih murah dari produk sampingan. Itu jadi ciri produk sampingan adalah harganya lebih murah dari produk utama. Kalau yang atas 2 produk atau lebih diproduksi dalam waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari operasi pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama, tapi dia dikerjakannya dalam satu baris line produksi. Nah ini contohnya siklus gabungan, ada bahan baku A dan bahan baku B, diproses masing-masing kemudian digabung. Contohnya apa ya, misalnya buat tekstil bisa ya, tekstil bisa, pakaian bisa, furnitur juga bisa kan. Bahan bakunya ada 2 berbeda, diproses masing-masing kemudian digabung, itu juga bisa kan. Sepatu juga bisa kan, sebelah bahan baku B nya buat alasnya, bahan baku A nya buat kulitnya bagian atas kan, diproses kemudian digabungkan antara kulit dan alasnya kan. Nah, kemudian menjadi produk A dan produk B. Oke, kemudian tentang biaya produk bersama, yaitu biaya yang dikeluarkan sejak saat mula bahan baru dimulai sampai dimana produk isi dipisahkan identitasnya, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP. Jadi biaya bersama dikerjakan bersama-sama sampai suatu titik dia dipecah. Nah disitulah baru kita menentukan A, B, C biayanya berapa. Jadi produknya dikerjakan bersama-sama, biayanya bersama, tapi menghasilkan produk yang berbeda. Kalau biaya bergabung, biaya untuk produksi 2 produk atau lebih yang terpisah dengan fasilitas. Nah tadi ini yang biaya bergabung, ada biaya bahan A, biaya bahan B, diproses sendiri-sendiri kemudian baru bergabung. Nah kan berarti bahan bakunya beda, biaya tenaga kerja beda, yang proses penggabungannya adalah hanya BOP, maka nanti pembebanan BOP nya. Karakteristik produk bersama dan produk sekutu. Produk bersama atau produk sekutu adalah tujuan utama
Jadi emang sejak semula industri ini emang mencetak barang-barang seperti itu gitu ya, emang sudah spesialisnya. Harga jual modal bersama atau bersekutu relatif lebih tinggi karena modalnya bareng-bareng, otomatis maka harga produknya biayanya bisa ditekan. Portion tidak dapat menghindari dari semua jenis produk bersama. Banyak ya mungkin sekarang contohnya ya, kayak perusahaan-perusahaan packing itu kan, dia packing lebih dari satu produk seperti Tetra Pak kan, itu dia memang khusus untuk packing produk kan. Jadi situ ada produknya macam-macam, dia dikerjakannya bareng-bareng, nanti hasilnya berbeda. Nah, kemudian sekarang bagaimana pencatatan akuntansinya? Di sini ada 4 metode. Yang pertama adalah nilai jual relatif. Nah, ciri nilai jual relatif ini adalah berdasarkan harga jual. Jadi kita cari persentase harga jualnya. Misalnya ada A, B, C, D, harga jualnya masing-masing, A berapa, B berapa, C berapa, kemudian dicari persentasinya, kemudian persentasinya dikalikan dengan biaya bersama. Di sini misalnya biaya bersama 750.000, maka kita harus mencari persentase antara produk dan harga jual. Nah, ini ada contohnya seperti bisa dilihat produksinya. Di sini ada 70.000, di sini ada harga jualnya, maka kemudian 1 dikali 2, kemudian hasilnya 3, 4 itu adalah 150.000 per 1 juta, 350.000 per 1 juta, 300.000 per 1 juta, dan seterusnya. Hasilnya baru mendapat persentase, baru 15% dikali 750.000, 35% dikali 750.000. Oke, jadi nilai jual relatif yang dipergunakan dasar adalah harga jual produk. Kemudian kalau satuan fisik, nah di sini berdasarkan fisik. Jadi seperti fisik tadi nih, nah jadi dia 15.000 per 70 hasilnya berapa persen, 20.000 per 70 hasilnya berapa persen. Jadi yang digunakan adalah jumlah produksi atau ukuran fisik, itu yang kedua. Kemudian rata-rata biaya persatuan. Kalau rata-rata biaya persatuan berarti satuannya kan totalnya 70 kilo. Nah, berarti 70 kilo ini biayanya 750.000, berarti cari 750.000 dibagi 70.000, ada hasilnya kan. Nah, nanti hasilnya dikali 15.000 dikali 20.000, jadi dicari harga rata-ratanya ya. Berarti biayanya 750.000 menghasilkan produk 70.000, maka 750.000 dibagi 70.000 itu adalah harga rata per satuan, baru dikalikan dengan masing-masing ya. Nah, hasilnya dikalikan 15.000, 20.000, 25.000, dan 10.000. Kemudian yang dia adalah metode rata-rata tertimbang. Metode ini sama dengan metode nilai jual relatif. Nah, jadi kalau tadi relatif pakai harga jual, maka kalau tertimbang pakai satuan. Apa yang mau kita gunakan? Tingkat kesulitan, satuan produk bisa. Jadi kalau yang pertama tadi harga jual, yang selanjutnya adalah kita putuskan mau pakai apa selain harga jual. Bisa berat, bisa berat persatuan produk, bisa volume satuan produk, bisa tingkat kesulitan suatu produk. Nah, jadi kalau yang D itu tergantung nanti produknya seperti apa itu, selain harga ya. Oke, selanjutnya metode tanpa harga pokok, pendapatan penjual produk sampingan diperlakukan. Nah, ini kita mengas produk sampingan. Kalau produk sampingan itu dijual laku, bagaimana perlakuannya? Nah, di sini ada 4. Sebagai pendapatan di luar usaha, sebagai tambahan hasilan penjual, sebagai pengurang terhadap harga ya. Nah, jadi dia tanpa harga pokok. Jadi pendapatan penjualan sampingan itu ya ini A, B, C, D, dia tidak diperhitungkan dengan produk yang sedang diproduksi.
Kemudian yang kita jual metode harga pokok, maka sebagai biaya pengganti. Misalnya itu laku, oh di sini biasanya digunakan oleh pabrik, produk sampingan digunakan untuk bahan baku. Oh, jadi produk sampingan tersebut, produk sisa tersebut itu dipakai sebagai bahan penolong. Jadi kita beli sendiri. Nah, harga belinya adalah ditentukan di awal. Jadi dia sebagai harga beli biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jadi pakai harga pasaran. Kalau kita produk tersebut di luar berapa, maka diakui harga pasaran, sehingga mengurangi biaya produksi. Jadi biaya dalam proses bahan baku penolongnya akan mengurangi biaya produksi. Jadi biaya sampingan tersebut kita pakai sendiri, harganya adalah memakai harga pasaran yang berlaku. Maka dia akan mengurangi biaya BOP atau biaya bahan baku penolongnya ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan modulnya. Oke, saya cari dulu modulnya. Oke, ini pertemuan 12. Nah, ini contohnya, kerjakan dengan tadi kalau nilai jual relatif, maka yang dipakai adalah harga per unit ya. Harga per unitnya. Di sini saya tebalkan dulu hurufnya. Belum bisa, nanti sebentar. Oke, sudah. Oke, kalau di sini yang A berarti kenapa tidak mau? Nah, yang dia bagikan acuan adalah harga per unit. Jadi 30.000 dikali 1.200.000, ini dikali ini dikali ini. Nah, nanti kan ada hasilnya kan, tinggal dibuat persentasenya. Total produksi dibuat prosesnya, yang harga jual relatif. Jadi 30.000 dikalikan 1.200 dan seterusnya. Nanti kamu cari hasilnya ya, kamu cari presentasinya. Kemudian kalau yang satuan fisik, masih ingat satuan fisik caranya? Kalau satuan fisik berarti tadi total biayanya berapa di sini? Total biayanya 40 juta kan. Nah, berarti satuan fisik berarti 30.000 per 100.000 kali 100%, udah 40.000 di 100.000, 20.000 per 100.000, 10.000 per 100.000, hasilnya dikali dengan biaya. Itu adalah untuk satuan fisik. Kemudian kalau rata-rata biaya persatuan, masih ingat tadi rata-rata biaya persatuan berarti 40 juta dibagi 100.000, itulah biaya rata-ratanya. Kemudian biaya rata-rata dikalikan dengan jumlah produksi, dikali 30, dikali 40.000, dikali 20.000, dikali 100.000. Kemudian untuk yang terakhir, metode rata-rata tertimbang. Nah, sekarang metode rata-rata tertimbang berarti yang kita gunakan satuannya selain harga per unit ya. Kalau harga per unit berarti kita mengerjakan A. Berarti yang D yang kita gunakan adalah biaya berat per unit. Oke, misalnya jumlah produknya 30.000, berarti 30.000 dikali 4 kilo, 40.000 dikali 3 kilo, 20.000 dikali 2 kilo, 10.000
kali 3 kilo. Kemudian dicari persentasinya baru dikali dengan 40 juta. Oke, kalau relatif, ingat relatif yang dipergunakan ini satuan fisik, berarti ini biaya persatuan, berarti ini dibagi ini rata-rata tertimbang, berarti ini. Oke, selamat mengerjakan. Apabila masih ada pertanyaan silahkan bertanya dalam diskusi WA. Oke, ditunggu tugasnya.